Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fauzia Putri, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan laporan kerja praktik dengan judul Sistem Pelaporan Penjualan pada outlet 3Second Family Store Karawang. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti SEMAK sebagai Ketua Prodi Akuntansi. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Trias Arimoti selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kerja praktik. Ada 5 pembahasan dalam laporan kerja praktik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Selanjutnya ke pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan kerja praktik, dan manfaat kerja praktik. Latar belakang dari kegiatan kerja praktik ini, yang pertama adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan yang kedua pemilihan outlet 3Second Family Store Karawang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Kemudian tujuan kerja praktik, yang pertama untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan penjualan dan transaksi penjualan. Yang kedua, mengetahui kendala yang sering terjadi dalam proses pencatatan menggunakan Excel. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri dalam berperilaku profesional dalam lingkungan kerja. Dan manfaat kerja praktik ini, yang pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi universitas, dan yang terakhir bagi instansi. Manfaat bagi mahasiswa itu salah satunya dapat mempelajari sistem pencatatan penjualan yang baik dan benar. Kemudian manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai media untuk menghasilkan tenaga profesional yang nantinya akan terjun langsung dalam dunia kerja. Dan yang terakhir manfaat bagi instansi yaitu merealisasikan partisipasi dunia kerja terhadap pengembangan dunia pendidikan. Selanjutnya ada gambaran umum instansi. 3Second merupakan salah satu brand fashion terpopuler di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1997 dengan BNC sebagai perusahaan yang menaungi brand 3Second. Greenlight, Motley, Pamo, dan FMC Speed Supply. 5 brand tersebut memiliki karakteristik target market juga segmentasi yang berbeda-beda. Kemudian visi perusahaan 3Second ini sendiri yaitu menjadi perusahaan penyedia fashion yang terdepan dalam kepuasan pelanggan untuk melayani pasar Indonesia dan dunia. Dan misi dari perusahaan ini yaitu memproduksi, memasuk, dan menjual langsung produk fashion kepada pasar sasaran untuk kepuasan pelanggan, pemilik, dan karyawan dengan memperhatikan lingkungan dan peraturan perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Akuntansi manajemen menurut Mulyadi yaitu sebagai informasi keuangan yang didapatkan dari berbagai tipe akuntansi manajerial yang digunakan terutama oleh pengguna internal sebuah perusahaan. Dan yang kedua, menurut Halim dan Supomo, akuntansi manajemen adalah kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dengan bentuk keuangan bagi manajemen berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajerial. Kemudian laporan penjualan. Laporan penjualan adalah laporan pertanggungjawaban untuk beberapa pihak yang terkait dalam perusahaan. Untuk itu, laporan keuangan harus dibuat dengan seakurat mungkin. Dengan membuat laporan harian, data transaksi, penjualan bisa diakumulasi untuk laporan keuangan per akhir periode yang lebih akurat. Dengan adanya bukti transaksi seperti nota, kwitansi, faktur, dan dalam bentuk lainnya, sehingga berbagai transaksi keuangan bisa dipertanggungjawabkan. Besar atau kecilnya penjualan yang dicatat dalam laporan ini disesuaikan dengan berbagai bukti transaksi yang ada. Misalnya barang dagangan dibeli oleh perusahaan A, bisa dibuktikan dengan berbagai faktur atau kwitansi. Tentunya dengan laporan harian, laporan keuangan per akhir periode bisa terbentuk dengan lebih mudah dan tepat, sehingga pemilik saham dan jajaran direksi bisa lebih percaya terhadap bisnis yang dijalankan. Bisa dilihat di sini ada laporan penjualan 3Second pada bulan Maret 2022 dari tanggal 1 sampai dengan 31. Di sini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, penjualan outlet 3Second Family Store Karawang ini mencapai 3.625 piece dengan seharga pokok penjualannya itu sebesar 818.585.000. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan kerja praktik.
Dalam pelaksanaan kerja praktik pada outlet Second Family Store Karawang, menempati sebagai sales advisor, yaitu menghitung dan membuat laporan hasil penjualan harian, mempromosikan produk kepada pelanggan secara langsung, mencapai target penjualan, membantu mengkoordinir barang dagang di area penjualan, menyediakan barang yang sesuai dengan yang diinginkan konsumen, memberikan pelayanan dengan baik, dan menjaga kebersihan area penjualan. Adapun pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan di outlet Second Family Store Karawang ini dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Koordinasi pelaksanaan kerja praktik berada di bawah bimbingan Bapak Paujan Praditya selaku store leader dan bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua kegiatan operasional toko. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan di sini yang pertama adanya penurunan penjualan yang tidak mencapai target penjualan perusahaan dikarenakan faktor-faktor tertentu, dan yang kedua server penjualan yang sering error yang menghambat proses transaksi. Solusinya yaitu yang pertama, solusi yang penulis lakukan ketika adanya penurunan penjualan dan menjadi tidak tercapainya target, entah dikarenakan traffic yang sedang menurun atau dari pelayanan salesnya itu sendiri, adalah melakukan evaluasi terkait customer service dan menjalankan promosi lokal seperti promosi pada Instagram dan sosial media lainnya. Yang kedua, adanya sistem penjualan yang sering error menghambat penulis untuk melakukan transaksi atau menginput hasil penjualan harian. Apabila kondisi itu terjadi, penulis menemukan solusi dengan cara melakukan transaksi penjualan dengan menggunakan nota manual dan menulis laporan hasil penjualan di buku laporan dan melaporkannya kepada tim IT agar server tersebut segera diperbaiki. Pemaparan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kerja praktik ini yaitu sangat banyak memberikan manfaat bagi penulis, di mana penulis dapat merasakan dan menjalankan bagaimana dunia kerja sebenarnya. Seluruh teori, pengetahuan, dan wawasan yang diterima penulis selama masa perkuliahan pun dapat diterapkan di sini. Dari kegiatan ini, penulis menarik kesimpulan bahwa mahasiswa sangat membutuhkan proses pembelajaran seperti ini, yang bukan hanya teori saja, tapi langsung praktek lapangan. Dengan hal ini, akhirnya penulis bisa mengetahui dan memahami tentang mekanisme sistem pelaporan penjualan dan pencatatan sudah dilakukan secara otomatis menggunakan Excel dan dengan target penjualan yang tidak sedikit jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dari kegiatan kerja praktik ini, penulis menemukan beberapa permasalahan, salah satunya yaitu server penjualan yang sering error, yang menghambat proses transaksi. Upaya yang telah dilakukan perusahaan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut telah menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, saya di sini akan memberikan saran mengenai sistem pelaporan penjualan maupun hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktik yang penulis lakukan, yaitu yang pertama, kedepannya untuk sales advisor harap melakukan pemeriksaan ulang terhadap penginputan dalam penyusunan laporan hasil penjualan sebelum akhirnya diserahkan atau dilaporkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Sedangkan untuk saran untuk perusahaan itu sendiri, jika menemukan terjadi lagi kesalahan dalam penyusunan laporan penjualan, harap segera melakukan pelatihan kembali supaya tidak menghambat pelaporan keuangan atau penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan. Karena informasi yang dihasilkan nanti akan kehilangan relevansinya dan akan berpengaruh kepada efisiensi dalam ketepatan waktu penyajian laporan hasil penjualan. Demikian pemaparan hasil dari kerja praktik dengan judul Sistem Pelaporan Penjualan pada outlet Second Family Store Karawang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.